Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kamila Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang politik identitas. Ya, hari ini pemirsa, politik identitas sedang menjadi sebuah sensasi ya di kancah perpolitikan di tahun politik ini ya, karena 2024 ini sebentar lagi. Jadi aroma-aroma pertikaian ataupun perhelatan politik ini sudah dimulai. Nah pemirsa, ada salah satu partai ya yang baru lolos ya dari verifikasi, yaitu Partai Amanat. Bukan Partai Amanat ya, jadi mantan pengusung Partai Amanat Nasional ya, Bapak Amin Rais ya. Sekarang dia membuat partai baru, yaitu Partai Umat ya. Ya mungkin karena partai yang dia bawa sebelumnya, yaitu Partai Amanat Nasional, sudah menjadi partai koalisi pemerintah. Jadi dengan sudut pandang yang akhirnya menjadi beda ya dengan Pak Amin Rais ini, akhirnya kemudian Pak Amin Rais membuat partai baru, yaitu Partai Umat. Dan Partai Umat ini pemirsa, sebagai ketua umumnya itu masih menantunya ya. Ya, jadi Partai Umat ini pemirsa terus terang ya, artinya terang-terangan dia ini mengusung politik identitas ya, karena tidak ada jalan lain ya kecuali menggiring ya umat Islam untuk bersatu ya dalam satu visi ya, satu suara, satu irama gitu kan, diakomodir di dalam wadah yaitu Partai Umat ya, dengan siasat-siasat untuk merekrut konstituen ini dengan siasah-siasah syariah tentunya. Bahkan ada salah satu kritikus dari kelompoknya koalisi ya, ya sebut saja seperti Eko Kuntadi ya, sebagai penggaung istana ya dari Cokro TV, yang mengkritisi masalah politik identitas ini ya. Diisukan politik identitas ini akan membawa tempat-tempat peribadahan untuk media-media politiknya seperti masjid ya, pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Nah, memang di dalam politik Islam pemirsa, masjid itu kalau kita melihat kepada sejarah Rasulullah, itu digunakan untuk berpolitik juga ya. Nah, jadi di dalam Islam memang tidak ada larangan ya masjid digunakan untuk berpolitik di dalam Islam. Namun mereka yang mungkin ada kekhawatiran ya, parno ya terhadap identitas Islam ini, karena memang mayoritas ya, khawatir jika memang identitas Muslim ini ya bisa dirangkul semua oleh Partai Umat, maka partai-partai yang lainnya pasti ya dipastikan bisa kalah gitu kan di perhelatan perpolitikan nanti di 2024 nanti. Maka dari itu ya, gencar sekali mereka ini ya mengkritiki Partai Umat ya dengan identitas Islamnya ini ya. Nah, menurut Eko Kuntadi ya dari Cokro TV ya, bahwa masjid itu tidak boleh katakanlah ya untuk dijadikan media politik ya, kira-kira seperti itu ya. Namun pemirsa, menurut kami ya,
bebas-bebas saja lah ya, semua partai politik menggunakan media masjid ya untuk berpolitik, menggunakan politik identitas untuk merekrut ataupun merangkul ya ataupun meraih suara mayoritas ini ya, muslim voter katakanlah ya. Silakan bebas-bebas saja di situ bersaing secara sehat ya, persaingan sempurna ya. Karena kalau menurut saya ya, politik identitas ini tidak lebih berbahaya ya daripada ya politik uang ya, karena ini sudah merupakan budaya. Itu pun tidak jadi masalah, biasa-biasa aja. Walaupun pada dasarnya melanggar asas pemilu ya, namun tidak lebih berbahaya ya daripada politik uang. Maka dari itu kalau menurut saya tidak perlu dijadikan suatu persoalan ya, karena ini adalah sehat-sehat saja ya. Yang penting masyarakatnya, rakyatnya yang mempunyai kedaulatan tertinggi ini ya tidak dirugikan oleh adanya politik identitas ini ya. Nah, politik identitas ini pemirsa boleh-boleh saja ya digunakan oleh seluruh partai, bebas-bebas aja ya. Karena sejatinya seluruh partai juga ya membutuhkan ya suara-suara umat yang mayoritas ini. Silakan gunakan ya politik identitas dengan cara-cara yang beradab gitu kan. Tidak perlu menjadi bahan persoalan yang meruncing, seolah politik identitas ini politik yang sangat berbahaya ya. Bagi saya tidak begitu berbahaya ya, walaupun memang ini melanggar asas pemilu. Nah, yang paling penting pemirsa, ketika kita sudah ketika mereka yang menggunakan politik identitas ini berhasil ya merangkul ataupun meraih suara rakyat sebesar-besarnya sehingga menang di Pilpres ataupun di Pileg ya, maka jalankanlah Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, itulah pemirsa arahan yang paling tepat ya, jalankan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen ya, walaupun dengan cara apapun ya, walaupun dengan cara menghalalkan segala cara ya, tapi kalau memang ketika dia meraih jabatan ya baik di eksekutif maupun legislatif, maka jalankanlah ya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya, jalankanlah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Nah, itulah harapan kami sebagai rakyat ya, tidak kami mempersoalkan politik identitas lah, politik uang lah, politik apapun itu ya, karena memang sudah menjadi budaya di negeri kita ini ya. Yang penting manfaatkanlah ketika jabatan sudah diraih, sudah didapat ya, jalankan aturan sebaik-baiknya, apalagi ya sebagai regulator ya, itu harus menjalankan regulasi sesuai dengan konstitusi yang ada. Nah, itulah harapan kami sebagai rakyat. Bukan, kami tidak merasa dirugikan oleh politik identitas ya, politik uang, kami tidak merasa dirugikan. Yang merasa kami dirugikan ya adalah ketika para pejabat sudah menduduki jabatannya tidak amanah ya, bahkan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pesanan kelompok-kelompok tertentu. Nah, itulah pemirsa ya yang akan merugikan rakyat, yang akan merugikan kita semua. Bukan masalah politik identitasnya, bukan masalah politik uangnya dan lain sebagainya ya. Yang paling merugikan rakyat adalah ketika telah duduk di kursi jabatan ya, mereka tidak menjalankan amanah yang sesungguhnya telah dimandatkan oleh rakyat kepada pejabat yang terpilih. Nah, seperti itulah pemirsa esensi dari hati nurani kami terkait
politik identitas ya. Yang lebih urgensinya adalah saya tekankan dan perlu digarisbawahi bahwa pejabat yang sudah terpilih ya, siapapun itu dari identitas manapun itu, tetap harus menjalankan konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi negara ya. Jangan sampai Pancasila ini dari pasal 1 sampai dari sila pertama sampai sila kelima itu dilanggar semuanya, jangan sampai. Karena apa? Karena kami sebagai muslim sudah mengamanahkan semua aturan-aturan negara itu ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Dari sila pertama hingga kelima itu banyak sekali relevansinya dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama ya, terlebih agama Islam. Nah, demikian pemirsa, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami dan menjadi edukasi kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.